Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rina Ismita dengan NPM 23402061. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait teori penawaran dalam buku Novirin buku 2. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Bernadette. Baik, saya langsung masuk saja ke pertama, yaitu pengertian penawaran. Nah, penawaran adalah jumlah barang yang bersedia dan mampu diproduksi serta dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, produsen ingin memaksimalkan keuntungan, sehingga keputusan penawaran sangat dipengaruhi oleh harga jual, biaya produksi dan juga teknologi. Nah, lalu hukum penawaran menurut Novirin terdapat hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Yang pertama, jika harga naik maka penawaran akan meningkat. Lalu yang kedua, jika harga itu turun maka penawaran juga akan turun. Nah, lalu yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, yang pertama, harga input atau faktor produksi seperti upah dan juga bahan baku. Lalu yang kedua, itu ada biaya produksi secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, itu ada kemajuan teknologi. Yang keempat, ada ekspektasi produsen terhadap harga masa depan. Lalu yang kelima, itu ada jumlah produsen dalam industri. Nah, selanjutnya itu ada fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran ini adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan produsen dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama harga barang itu sendiri. Nah, di sini ada rumus dari jumlah penawaran, yaitu QS. QS itu jumlah barang yang ditawarkan. Lalu di sini ada F ini itu fungsi penawaran. Lalu P yaitu harga dari barang. Lalu PF itu ada harga faktor produksi. Lalu C itu ada biaya produksi. Lalu T itu teknologi, dan P itu ada ekspektasi produsen. Nah, selanjutnya artinya penawaran akan meningkat jika harga naik atau teknologi membaik, dan menurun jika biaya atau harga input itu naik. Lalu di sini ada kurva penawaran. Nah, di kurva penawaran ini tuh bergerak naik ke kanan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi harga semakin besar penawarannya. Nah, lalu ada dua konsep di sini. Yang pertama itu pergerakan sepanjang kurva penawaran terjadi ketika perubahan harga barang itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada pergeseran kurva penawaran terjadi karena perubahan biaya, teknologi, input atau juga produsen. Nah, lalu di sini ada biaya produksi dan penawaran. Nah, kunci dari teori Novirin ini tuh yang pertama itu ada produsen memperhatikan biaya marginal atau MC. Lalu yang kedua, produsen menambah output hingga MC sama dengan MR atau pendapatan marginal. Lalu yang ketiga itu ada kurva MC di atas titik minimum. AVC merupakan kurva penawaran perusahaan dalam jangka pendek. Nah, jika harga tidak menutupi biaya variabel rata-rata atau AVC, maka perusahaan memilih tidak berproduksi. Lalu di sini ada penawaran jangka pendek dan jangka menengah. Nah, jangka pendek ini tuh beberapa input bersifat tetap sehingga penawaran kurang elastis. Nah, sedangkan di jangka panjang semua input fleksibel sehingga penawaran lebih elastis dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang ini perusahaan dapat masuk atau keluar industri sesuai profit. Lalu di sini ada penawaran pasar. Nah, penawaran pasar ini adalah akumulasi penawaran semua produsen. Penawaran pasar biasanya lebih elastis karena banyaknya produsen dan kemampuan industri untuk menyesuaikan produksi. Nah, untuk kesimpulan, penawaran ini adalah keputusan produsen mengenai jumlah barang yang ingin dijual pada berbagai tingkat harga. Hubungan antara harga dan penawaran bersifat positif. Semakin tinggi harga, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Teori penawaran menurut Novirin menegaskan bahwa keputusan produsen sangat dipengaruhi oleh biaya produksi. Nah, teknologi, harga input, jumlah produsen, ekspektasi, serta kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi. Nah, faktor-faktor ini dapat menggeser kurva penawaran ke kanan atau ke kiri. Nah, jumlah penawaran berbentuk menanjak, sedangkan fungsi penawaran menggambarkan hubungan matematis antara harga dan faktor lain yang mempengaruhi produksi. Nah, dalam jangka pendek, kemampuan produsen ini menambah output terbatas, sementara dalam jangka panjang, produsen dapat menambah kapasitas atau memasuki pasar baru sehingga penawaran lebih elastis. Nah, secara keseluruhan, teori penawaran menjelaskan bagaimana produsen merespon perubahan harga dan biaya.
serta bagaimana penawaran berperan dalam menentukan keseimbangan pasar bersama permintaan. Nah, pemahaman penawaran penting untuk menganalisis perilaku produsen dan dinamika secara keseluruhan. Nah, mungkin segitu saja dari video pembelajaran yang saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.